Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wajtinab nawahi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahhimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwatal iman, pemirsa Al-Furqan TV, azzani Allahu wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini di dalam silsilah kajian kita tentang adab-adab Islamiyah, dan kita masih dalam pembahasan tentang adab-adab haji. Dan sekarang kita masuk kepada adab yang ketujuh di antara adab-adab melaksanakan kegiatan ibadah haji maupun umrah. Yang ketujuh adalah ta'allumu fiqhil haji, mempelajari fikih haji. Jadi berilmu terlebih dahulu sebelum mengamalkan, ini merupakan perkara yang sudah familiar di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga tidak logis orang itu beramal tanpa melakukannya di atas pondasi ilmu syar'i yang benar dan lurus. Sehingga siapapun yang hendak mengamalkan apapun itu juga, maka wajib mendahulinya dengan ilmu syar'i yang lurus dan benar, sehingga di dalam beramal tidak beramal di atas kebodohan sebagaimana orang-orang yang tersesat di dalam yang termaktub tersebutkan di dalam Al-Qur'an, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Dan ini sesuai dengan ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menunjukkan bahwa wajibnya kita berilmu terlebih dahulu sebelum kita beramal. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illa kecuali 4 golongan. Siapa? Yang pertama, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, yaitu berilmu terlebih dahulu. Karena iman itu pondasinya adalah ilmu. Tanpa ma'rifat, tanpa ilmu, maka dia tidak akan beriman kepada apa yang dia imani. Wa 'amilus sholihat, setelah beriman maka dia beramal soleh. Jadi pondasi amal soleh adalah ilmu syar'i yang benar, ilmu syar'i yang lurus, yang di atas manhaj para salafus saleh. Wa tawassaw bil haqq, kemudian setelah dia beramal maka dia mendakwahkan apa yang dia amalkan tadi dengan cara saling berwasiat di atas kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, ketika dia mendakwahkan kebenaran yang dia dapatkan, maka dia juga wajib bersabar di atas
dakwah yang dia lakukan tersebut, karena mau tidak mau dakwah itu pasti akan mendapatkan rintangan, hambatan dan tantangan sebagaimana yang telah terjadi pada salaf-salaf kita, para pendahulu kita, baik para nabi dan para rasul maupun orang-orang soleh sebelum kita. Ikhwatal iman, pemirsa Al-Furqan TV, azzani Allahu wa iyyakum. Rawal Imamu Ahmadu bi sanadin hasanin an Zir ibn Hubaishin annahu qala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang hasan. Jadi hadis itu ada 3 tingkatan: hadis sahih, hadis hasan, dan hadis yang dhaif. 2 yang pertama ini makbul, diterima, wajib diterima dan bisa diamalkan, dijadikan sebagai pedoman amal. Adapun yang dhaif, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai pondasi amalan. Dan hadis yang kita bawakan pada kesempatan kali ini, hadis ini adalah hadis yang sifatnya hasan, dan hasan itu makbul, diterima dan wajib diamalkan jika dia hadisnya adalah hadis yang hasan. Dari Zir ibn Hubaish, dari Zir ibni Hubaish, ini adalah muhadram. Muhadram itu orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian masuk Islam, namun tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dihukumi sebagai seorang tabi'i, bukan sebagai seorang sahabat, walaupun hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh konkretnya adalah Najasyi atau Askhamah, raja Habasyah atau Ethiopia pada hari ini. Itu hidup sezaman dengan Rasulullah alaihissalam, namun tidak pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah alaihissalam, sehingga dihukumi sebagai seorang mukhadram, yang mukhadram ini setaraf atau setingkat dengan tingkatan tabi'in yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, ataitu Safwan bin Assal al-Muradi radhiyallahu ta'ala anhu. Aku mendatangi Safwan bin Assal al-Muradi radhiyallahu anhu. Faqala, maka beliau berkata, ma jaa bika, apa yang menyebabkan kamu datang? Jadi tadi Zir bin Hubaish itu mendatangi Safwan. Maka Safwan bertanya, kenapa kamu datang? Apa yang membawa kamu datang ke sini? Qala, maka Zir berkata, qultu, aku berkata, ji'tu atlubul ilma, aku datang untuk menuntut ilmu. Qala, maka Safwan ibnu Assal berkata, fa inni, maka sesungguhnya aku sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min kharijin, tidak ada seorang pun yang keluar, yakhruju min baitin, keluar dari rumahnya, fi talabil ilmi, dalam rangka menuntut ilmu syar'i, illa, kecuali wadu'at lahul malaikatu ajnihataha, kecuali malaikat itu akan meletakkan sayap-sayapnya, ridon, karena keridoannya, bima yasna', terhadap apa yang dilakukan orang yang keluar rumah tadi dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Qala, maka berkata, jitu as'aluka anil mashi bil khuffain. Maka Zir bin Hubaish berkata, jitu, aku datang ke sini, as'aluka, bertanya kepada engkau wahai Safwan bin Assal, anil mashi bil khuffain, terkait perkara mengusap sepatu, mengusap sepatu ketika berwudu. Qala, maka Safwan bin Assal berkata, menjawab, na'am laqad kuntu fil jaisi, iya, aku dulu ikut di dalam rombongan pasukan, alladzina, yang ba'athahumur Rasulullah, yang dulu diutus atau dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fa'amarana, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyuruh kami an namsaha 'alal khuffain, untuk mengusap sepatu tadi ketika berwudu. Idza nahnu, jika kami adkhalnahuma 'ala tuhrin, jika kami telah memasukkan kaki kami ke dalam sepatu tadi dalam kondisi suci. Salasan, tiga kali. Salasan, tiga hari. Idza safarna, jika kami dalam kondisi safar. Wa yawman wa lailatan idza aqamna, dan sehari semalam jika kami dalam kondisi mukim atau di tempat tinggal. Wala nakhla'ahuma illa min janabatin, dan kami tidak melepaskan dua sepatu kami tadi kecuali dalam kondisi junub. Ya, jadi kisah ringkasnya Zir bin Hubeish rahimahullah ta'ala mendatangi Safwan bin Assal al-Muradi radhiyallahu ta'ala anhu, datang ke teman karena mukhadram itu ibaratnya orang yang hidup semasa dengan Rasulullah. Jadi kemungkinan besar mereka itu mendapati para sahabat atau sekawan dengan para sahabat, cuma terlambat masuk Islamnya, atau mungkin masuk Islam namun tidak berjumpa dengan Rasulullah karena lokasinya yang jauh dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Jadi walaupun Zir bin Hubeish dan Safwan ini adalah kawan, namun kita lihat bagaimana adab mereka di dalam thalabul ilmi syar'i. Jadi perkara ilmu syar'i ini tidak akan bisa diambil kecuali dengan adab. Walaupun dia kawan, walaupun dia anak, ataupun dia siapapun dia, mau ngambil sama dia, maka ngambilnya dengan cara adab. Bukan caranya seperti ini, gimana terkait perkara ini, enggak bisa. Harus dengan adab yang lembut, adab yang halus, adab yang sopan. Itu cara menuntut ilmu syar'i kepada orang yang memiliki ilmu syar'i tersebut. Dan tidak boleh menghinakan orang yang memiliki ilmu syar'i. Ini perkaranya akan kembali kepada orang tersebut. Maka ini perkara yang tidak yang berbahaya. Jadi harus mengambil ilmu dengan adab-adabnya. Siapapun itu juga, maka tidak akan bisa mendapatkan ilmu syar'i tanpa mengambilnya dengan adab-adab yang benar. Makanya kita dapatkan keluarga para ahlu ilmi ini banyak sekali yang menyepelekan para ahlu ilmi, dikarenakan mereka sudah hidup setiap hari berjumpa dengan orang yang berilmu tersebut. Jadi intinya belajar itu butuh adab. Belajar mengambil ilmu dari orangnya itu membutuhkan adab yang benar. Jika tidak, maka orang tersebut akan diharamkan mendapatkan ilmu syar'i yang ada pada orang tersebut. Maka ketika Zir bin Hubeish datang kepada Safwan bin Assal al-Muradi radhiyallahu ta'ala anhu, maka tetap bertanya yang baik. Jitu atlubul ilma, aku datang ini untuk menuntut ilmu syar'i. Maka Safwan pun menjelaskan hadis yang terkait dengan fadilah menuntut ilmu syar'i. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka malaikat mengepakkan sayapnya, meletakkan sayapnya ridho karena keridhaan dia kepada para penuntut ilmu syar'i. Kemudian Zir bertanya lagi terkait dengan masalah mengusap sepatu ketika berwudu. Jadi kita sekarang berwudu lengkap dari berkumur, kemudian mencuci wajah, mencuci tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, bolak-balik, kemudian telinga, kemudian mencuci kaki. Ini berarti wudunya sudah sempurna. Kemudian setelah wudu tadi, maka kita pakai sepatu yang sepatunya di atas mata kaki, atau memakai kaos kaki yang kaos kakinya ini di atas mata kaki. Maka setelah ini cara berwudunya bagaimana? Maka setelah memakai sepatu tadi atau kaos kaki tadi, maka cara berwudunya setelah itu cukup setelah kumur-kumur, cuci muka, cuci tangan, kemudian mengusap kepala, maka setelah itu cukup apa? Mengusap kaki atau bagian atas kaki yang tadi sudah ada sepatunya tadi. Cukup seperti itu saja. Dengan syarat antara batalnya dia tadi
antara wudu yang pertama sampai dia memasukkan kakinya ke dalam sepatu tidak ada batal. Kemudian antara memakai sepatu tadi sampai wudu mengusap kedua sepatu tadi, syaratnya apa? Tidak melepaskannya. Jika melepaskannya, maka ketika berwudu wajib melepaskan dua sepatunya tadi ya. Itu caranya. Nah, jika dalam kondisi seperti itu, antara dia memasukkan kakinya ke dalam sepatu dalam kondisi suci, kemudian sampai dia batal, kemudian dia berwudu, kemudian dia mengusap kedua kakinya yang kedua sepatunya tadi, maka jika dia dalam kondisi safar, maka ini berlaku selama 3 hari, tidak melepaskannya. Jika sudah lewat 3 hari, maka tatkala dia berwudu, maka dia lepas dulu, kemudian dia wudu sempurna, kemudian dia masukkan kakinya lagi, kemudian nanti berlaku 3 hari lagi untuk tidak melepaskannya, cukup mengusap sepatunya tadi. Adapun orang yang mukim seperti kita yang ada di rumahnya masing-masing, maka tetap boleh pakai sepatu atau kaos kaki, dan nanti kalau wudu pun cukup diusap di atas kaos kakinya atau sepatunya dengan syarat yang telah tadi saya sampaikan tadi. Ini kisah yang terjadi pada Sofwan bin Assal al-Muradi radhiyallahu taala anhu. Wa fi sahihaini an Humaid ibni Abdurrahman qala, dan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Humaid bin Abdurrahman qala sami'tu Muawiyah radhiyallahu anhu khatiban, aku mendengarkan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu khatiban, sedang berkhutbah. Yaqul, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, yufaqihu fiddin, maka Allah memahamkan dia perkara agamanya. Wa innama ana qasimun, sesungguhnya aku ini adalah qasim, membagi, maksudnya ilmu. Wallahu yu'ti, dan Allah yang memberikan. Jadi Nabi Muhammad itu qasim, yang membagi-bagi ilmunya. Jadi Allah memberikan ilmu kepada Rasulullah alaihissalam, kemudian Rasulullah membagi-bagi warisannya ini kepada para sahabatnya. Atau bukan membagi-bagi dipecah-pecah, bukan, tapi memberikan ya, memberikan kepada para sahabatnya ya, dibagi-bagikan kepada para sahabatnya. Wallahu yu'ti, dan Allah yang memberikannya. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah, dan umat ini akan senantiasa qa'imah, tegak menegakkan perkara Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menegakkan perkara yang Allah ridhoi, yang tidak ada syiriknya, tidak ada bid'ahnya, tidak ada unsur kemungkarannya. Ini akan ada umat yang di atas perkara tersebut sampai hari kiamat. La yadurruhum man khalafahum, tidak ngefek bagi mereka orang-orang yang menyelisihinya. Kaum ini akan tetap senantiasa di atas perkara Allah subhanahu wa ta'ala, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dicabutnya ilmu atau dicabutnya nyawa-nyawa kaum muslimin sebelum kiamat tadi datang. Itu batasan terakhir ilmu syar'i ini bertahan di muka bumi ini, dikarenakan nanti setelah datangnya Dajjal, kemudian kembalinya khilafah Islamiyah pada era Imam Mahdi maupun Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kemudian datangnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian kembali era khilafah Islamiyah berlaku ya, selama 7 tahun atau lebih. Kemudian setelah itu datang binatang yang melata dan sebagainya, kemudian nyawa-nyawa kaum muslimin itu diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rihal mursalah, angin yang sepoi-sepoi.
kemudian semua jiwa yang ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah generasi yang rusak, yang bejat, yang itulah nanti datang hari kiamat. Sampai itu nanti Islam bertahan. Sampai hari itu Islam bertahan. Jadi sekarang orang kafir, orang-orang munafik yang berusaha memadamkan cahaya Islam, Anda rugi, ya sia-sia, nggak ada gunanya. Makanya Anda orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang liberal, orang-orang ateis, orang-orang sekuler, ya berhenti saja. Soalnya Anda hanya capek saja. Yang Anda dapatkan hanya capek, Anda hanya dendam, hanya tidak dapat apa-apa, tidak ada maslahat apa-apa. Karena agama ini akan terjaga. Taifah ini, kelompok ini, umat ini yang di atas perkaranya Rasulullah SAW akan terjaga sampai nanti. Jadi usaha Anda hanya akan sia-sia ya, jadi Anda hanya capek dan nanti Anda mati. Dan nanti Anda mati akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berhenti sekarang. Berhenti, tidak ada manfaatnya Anda orang-orang kafir, orang-orang munafik, baik Yahudi dan Nasrani dan yang lain sebagainya. Berhenti. Tidak ada manfaatnya Anda berbuat makar kepada agama Islam ini. Karena agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Anda sekalian tahu perkara ini, maka berhentilah berbuat makar kepada agama Islam. Toh nanti juga Anda akan mati, tidak akan Anda bertahan di muka bumi ini. Anda akan mati. Kita semua akan mati dan semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Allah yang menjaga agama ini, bukan saya dan kawan-kawan, bukan. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala agama ini terjaga sampai kiamat kelak. Sampai kiamat kelak, tidak akan tidak. Jadi Anda enggak punya pilihan. Sehingga usaha Anda sekarang berbuat makar, ingin menjatuhkan Islam, ingin menjelek-jelekan Islam, mengolok-olok syariat Islam, memadamkan cahaya Islam, itu tidak ada yang bermanfaat, tidak ada gunanya. Sehingga tinggalkanlah perkara buruk tersebut yang tidak akan bermanfaat apa-apa untuk Anda pribadi maupun anak Anda maupun keluarga Anda. Bahkan Anda nanti kalau mati Anda akan ketakutan, akan ditanya oleh para malaikat yang akan siap memukul Anda jika Anda tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita ambil faedahnya dari dua hadis yang tadi kita bacakan. Yang pertama, al-hathu ala talabil ilm, perintah menuntut ilmu syar'i. Ini semuanya wajib menuntut ilmu syar'i. Karena dengan ilmu syar'i tersebut maka perkara menjadi lurus, menjadi tegak. Jika tidak, maka Anda akan beramal semangat di dalam memperjuangkan Islam tapi di atas kebodohan. Karena orang kalau tidak berilmu, bagaimana dia bisa berilmu? Ya jadi dia orang yang jahil, bodoh. Orang yang bodoh, bagaimana dia bisa beramal? Maka amalannya dia ngawur, alias coba-coba. Dan agama kita ini nggak bisa dicoba-coba. Karena agama kita ini perkaranya perkara gaib. Dan perkara gaib itu hanya bertumbuh kepada wahyu. Sehingga karena agama kita sifatnya itu bukan uji coba, maka harus mempelajari wahyu yang telah sampai kepada Rasulullah alaihissalam, yang sampai kepada kita pada hari ini. Itu yang kita pelajari dari para asyakh, dari para syuyukh, dari para masyayikh, dari para guru-guru kita, guru-guru Ahlussunnah wal Jamaah, yang tidak melenceng akidahnya, yang tidak melenceng manhajnya, yang tidak terkontaminasi dengan virus-virus penyimpangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Karamiyah, maupun sekularisme dan yang lain-lain yang lurus, yang tidak terkontaminasi dengan akidah-akidah Khawarij, Qadariyah, Jabriyah dan yang lain-lain yang lurus. Itu yang kita ambil ilmunya dari mereka, bukan dari orang-orang yang menyimpang akidahnya. Jadi perkara menuntut ilmu syar'i ini perkara yang wajib. Siapa yang mendapati ilmu syar'i ada di sekitar dia dan dia tahu itu perkara yang benar, kemudian dia enggan mengambil ilmu syar'i tersebut, enggan belajar di tempat tersebut, padahal fasilitas sudah ada, orangnya yang ngajar sudah ada, maka Anda siap-siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tidak bisa kabur karena hujah telah tegak di mata Anda, di hadapan Anda. Hanya gengsi yang menghalangi Anda dari belajar ilmu syar'i tersebut. Maka tinggalkanlah gengsi tersebut, karena tidaklah iblis
itu dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Kecuali gara-gara gengsi dia kepada Nabi Adam. Maka gengsi ini buang. Merasa dia baru kemarin sore, buang seperti itu. Asal dia di atas ilmu yang benar, sanggup mengajarkan ilmu yang benar, sanggup mengajarkan akidah yang lurus, maka ambil ilmu dari orang tersebut yang ada di tempat Anda. Jangan sia-siakan, karena Anda akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak ada hujah lagi. Tidak ada hujah lagi Anda membuat alasan. Tidak ada udzur bil jahl di situ. Sehingga tatkala ada orang yang mengajarkan di tempat-tempat Anda dengan ilmu syar'i yang benar, maka ambillah ilmu dari mereka. Ambillah ilmu dari mereka. Jangan disia-siakan dengan alasan ABC, sibuk cari makan. Cari makan itu enggak butuh banyak. Cari makan itu asal ada yang dipakai makan, anak istri, udah cukup. Apakah kita tidak membayangkan bagaimana para salaf kita dahulu kala? Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah makan hanya 3 butir kurma. Para salaf kita zaman dahulu kala banyak yang melarat, banyak yang tidak punya apa-apa. Hari ini bisa makan, besok nggak tahu apa yang bakal dimakan. Adapun orang hari ini sudah tahu besok ada yang bisa dimakan, masih sibuk mencari, mengumpulkan, menumpuk sampai kapan seperti ini? Mau sampai kapan hidup seperti itu? Maka segera tinggalkan menumpuk harta, segera kembali kepada ilmu syar'i. Duduk di majelis ilmu syar'i, mengambil ilmu yang benar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala biar tahu bagaimana cara beramal. Adapun menumpuk harta, ini tidak ada habisnya sampai kematian datang. Jadi kalau sudah mati, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Anda mendapatkan harta tersebut? Dari mana kita mendapatkan harta ini? Maka perkaranya berat. Maka kita lihat para salaf kita yang sengsara hidupnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki para salaf kita tadi diabadikan nama-nama mereka. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bagaimana dulu beliau mulazamah di masjid, tidak meninggalkan masjid, menjadi ahlus suffah, melarat sampai gak punya makanan untuk dimakan dan gak mau minta, sampai jatuh tersungkur di masjid karena saking laparnya dan tidak tahu apa yang bakal dimakan besok. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, sekarang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu namanya diabadikan harum. Setiap kali kita baca hadis, kita akan dapati banyak hadis-hadis yang bersumber dari qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala dan seterusnya. Maka kita sekarang sudah ada di dalam kenikmatan. Kulkas kita penuh, freezer kita penuh, beras kita sudah numpuk. Mau apa lagi kita? Mau numpuk apa lagi? Usia sudah di atas 50 tahun. Mau apa lagi? Maka tidak ada alasan. Segera menuntut ilmu syar'i, tidak ada alasan mencari rezeki dan lain sebagainya, karena rezeki sekarang sudah melimpah. Alhamdulillah, rezeki hari ini sudah sangat-sangat melimpah. Dan nanti kalau tidak mau menuntut ilmu syar'i, maka tidak ada hujah, udzur, alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan sudah ada tempat belajar ilmu syar'i yang benar di atas manhaj yang lurus, di atas manhaj salafus saleh, di atas manhaj Rasulullah alaihi salatu wasallam di tempat Anda. Maka tidak ada hujah lagi. Perkaranya berat. Jadi menuntut ilmu syar'i ini perkaranya wajib. Kalau mukhadram yang mereka hidup dengan para sahabat Rasulullah alaihi wasallam, bahkan teman, kawan dahulu ketika jahiliyah, itu saja masih saling mendatangi, saling berkunjung dalam rangka menuntut ilmu syar'i dengan adab-adabnya. Maka lantas Anda siapa? Maka lantas kita ini siapa tidak mau belajar ilmu syar'i? Maka tidak ada hujah, tidak ada alasan bagi yang telah tahu di mana tempat belajar ilmu syar'i kemudian dia enggan. Dikarenakan para sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bahkan sampai membuat muahadah, perjanjian dengan kawannya. Hari ini Anda datang kepada Rasulullah, saya kerja, nanti pulang ajarkan kepadaku. Besoknya Umar datang kepada Rasulullah, mengambil ilmu syar'i, kemudian kawannya kerja, dan kemudian nanti pulang mengajarkan kepada kawannya. Sampai seperti itu. Kalau Umar saja radhiyallahu ta'ala anhu, manusia yang kalamnya banyak didukung oleh ayat-ayat Al-Qur'an, itu saja semangat belajar ilmu syar'inya seperti itu, semangat menuntut ilmu syar'inya seperti itu. Lantas kita ini siapa?
Jangan menganggap orang-orang yang duduk di majelis ilmu syar'i tersebut dikatakan sebagai orang yang omdo, banyak omongnya doang, tidak punya action. Justru Anda yang banyak action ini dipertanyakan di atas ilmu apa Anda beraction tersebut. Jangan ngawur, karena amalan di dalam agama kita ini tidak ngawur, tidak di atas semangat saja, tapi lazim di atas ilmu syar'i yang benar, di atas pondasi ilmu syar'i yang benar. Jadi jangan mengolok-olok orang-orang yang duduk di majelis ilmu syar'i. Sampai ada yang bilang, seandainya Umar hidup di zaman ini, maka dia akan duduk di majelis ilmu syar'i tidak berjihad. Ini sebuah kebodohan. Jadi para sahabat itu bisa berjihad itu setelah mereka belajar kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka belajar ilmu syar'i kepada mereka. Mereka tahu ahkam-ahkamnya. Mereka tahu perintah-perintahnya bagaimana. Jadi budaya ilmu syar'i, budaya ahkam syar'i pada zaman itu sangat kuat sekali, sehingga ada sahabat yang pagi harinya masuk Islam langsung bisa ikut terjun di medan jihad. Bisa karena apa? Suasana lingkungannya, suasana yang islami, yang syar'i, yang orang kalau masuk Islam, baru masuk Islam saja sudah tahu ahkam-ahkam syariahnya seperti apa. Adapun hari ini orang jahil kepada ahkam-ahkam syar'i, kemudian pengen jihad dan sebagainya. Jihad apa yang mau diperjuangkan? Jadi tidak ada alasan orang itu tidak datang ke majelis ilmu syar'i. Bahkan orang yang duduk di majelis ilmu syar'i masih mendapati dirinya banyak sekali kekurangan yang dia butuhkan untuk menutupi perkara-perkara yang dahulu kala dia tidak mengetahuinya. Yang kedua, masyru'iyyatur rihlati fi talabil ilmi, diperintahkannya atau dianjurkannya rihlah itu bepergian, meninggalkan negerinya dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Jadi keluar dari negerinya menuntut ilmu syar'i ini sudah menjadi da'bus salaf, sudah menjadi kebiasaan para salaf kita. Maka yang kita lihat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala itu mengembara ke berbagai negeri-negeri kaum muslimin, ke Irak, ke Syam, ke Mesir, ke Hijaz, ke Yaman. Ini 5 tempat menuntut ilmu syar'i, dan sampai hari ini 5 tempat ini menjadi porosnya ilmu syar'i. Pengembaraannya masuk keluar sampai jika dihitung itu melebihi sekitar 2.900 km. Itu dengan perjalanan tempo dulu yang pakai unta. Maka bisa dibayangkan betapa jerih payah yang telah dilalui oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam menuntut ilmu syar'i tersebut. Dan ini sudah ada pada zaman salaf, para sahabat sudah berlaku seperti itu. Mereka saling mendatangi tempat yang jauh dalam rangka satu hadis saja. Kemudian hari ini orang pengennya sambil duduk santai, kemudian datang kepadanya lewat TV, lewat media sosial, datang ilmu syar'i dan masuk ke kepalanya. Ini bayangan yang keliru. Karena ilmu syar'i tadi itu diambil dengan cara yang seperti itu, dengan cara rihlah, dengan cara bepergian, meninggalkan negerinya, meninggalkan kerabatnya, kawan-kawannya, pergi ke sana ke sini untuk dalam rangka mencari ilmu syar'i tersebut. Makanya kita akan mendapati ulama itu kebanyakan dari golongan laki-laki, tidak dari golongan wanita. Dikarenakan yang bisa rihlah ini adalah para lelaki saja. Adapun wanita itu tidak dituntut sebagaimana laki-laki dituntut. Di dalam memperkuat hasanah keilmuannya tadi, laki-laki diperintahkan mencari ilmu sampai sebanyak-banyaknya, sampai sekuat-kuatnya untuk menopang dakwah dia kelak. Adapun wanita gerakannya terbatas, apalagi dia hanya di rumah saja. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi diam di rumah. Itu untuk para wanita, tidak kelayapan, tidak keluyuran, tidak keluar, tidak bepergian. Jikalau bepergian maka dengan mahramnya. Jika tidak maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Dan ilmu syar'i yang dipelajari wanita juga tidak sama seperti ilmu syar'i yang dipelajari oleh para lelaki. Adapun kita para ikhwan, ini semua ilmu syar'i kalau bisa kita pelajari. Adapun para wanita, belajarnya hanya tentang Al-Quran, tentang adab-adab mendidik anak, adab-adab
di dalam berumah tangga, di dalam melayani suami, kemudian mempelajari akidah, pondasi-pondasi akidah yang benar, kemudian mempelajari dasar-dasar tafsir. Hanya perkara-perkara yang sifatnya sedikit, ahkam-ahkam terkait fikih kewanitaan. Jadi tidak begitu banyak, tidak urgen wanita itu belajar usul fikih, belajar qawaid fikih. Tidak urgen wanita itu belajar mustalah hadis, ilmu jarh wa ta'dil, tidak urgen. Jadi pondasi-pondasi di dalam membina rumah tangganya tadi itu yang menjadi inti belajar ilmu syar'i bagi para wanita, itu menjadi inti, sehingga dia nanti tidak merasa tinggi di atas para suaminya. Jika seperti itu maka itu salah. Itu yang dipelajari oleh para wanita. Nah, kebiasaan rehlah ini sudah menjadi kebiasaan para salaf kita sejak zaman dahulu kala. Maka siapapun kita yang ingin belajar ilmu syar'i, maka tidak ada pilihan kecuali apa? Rehlah, bepergian untuk mencari ilmu syar'i tersebut. Yang ketiga, fadilatu thalabil ilmi, keutamaan menuntut ilmu syar'i. Kita lihat tadi bagaimana para malaikat meletakkan sayapnya karena apa? Ridho kepada orang yang menuntut ilmu syar'i tersebut. Maka siapapun di antara kita umat Islam yang dia rela, ridho, dan dia bepergian menuntut ilmu syar'i, belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka malaikat ridho kepada dia. Maka kita dapati mereka, hati mereka itu tenang, jiwa mereka itu tenang, emosi mereka itu stabil, kemudian nafsu duniawinya juga tidak begitu menggelora, kemudian rela sengsara dalam rangka perkara yang Allah sukai. Ini sudah saya coba di dalam majelis mulazamah saya di mana-mana. Saya melihat para santri-santri yang sudah ikut di kajian-kajian saya, di mulazamah dengan saya mendapati mereka Masya Allah yang dahulu kala itu kaya raya, sekarang rela dengan apa adanya. Padahal saya tidak pernah menyuruh mereka untuk melarat, tapi subhanallah ya, ini contoh, dan emosinya pun stabil, kehidupannya pun juga menjadi stabil. Jadi ini salah satu kenikmatan, dan ini bukan bentuk tazkiyatun nafs, karena saya pribadi maupun siapapun juga yang masih hidup saat ini tidak akan lepas dari perkara dosa. Cuma kita belajar dalam rangka berusaha memperbaiki diri. Bagaimana caranya bertaubat, bagaimana caranya ridho untuk segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menghadapi perkara-perkara yang ada dosanya. Karena kita mau tidak mau akan terjerumus pada dosa. Tidak ada yang ma'asum di antara kita, tidak ada yang bersih suci, tidak ada. Hanya saja kita menyampaikan kebenaran. Semoga kebenaran yang kita sampaikan tadi bermanfaat, sehingga nanti pahalanya kembali kepada kita, kembali mengalir. Tatkala kita sudah mati, maka masih mendapat transferan pahala yang tidak berhenti, yang terus-menerus datang kepada kita. Itu harapan kita mengajarkan kebaikan. Jika mengajarkan kebaikan menunggu kita bersih suci terlebih dahulu, maka itu tidak akan terjadi. Itu mustahil perkaranya. Maka mau tidak mau, dengan kondisi jiwa yang masih kotor ini, yang masih banyak kesalahan dan dosa ini, mau tidak mau kita mengajarkan apa yang Allah kehendaki dan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu diantara fadilah menuntut ilmu syar'i. Malaikat ridho kepada mereka. Kemudian mereka diliputi oleh rahmat. Kemudian mereka juga mendapatkan sakinah, ketenangan di dalam batin-batin mereka. Dan tidak ada yang keluar dari mulut mereka kecuali apa? Kecuali kebaikan. Maka kita lihat orang itu kalau datang ke majelis ilmu syar'i, duduk di majelis ilmu syar'i, kita hanya dapati mereka hanya mengucapkan kata-kata kebaikan saja. Adapun jika sudah selesai kemudian keluar, maka ada kemungkinan jatuh pada perkara yang Allah ridhoi, ucapannya tadi, ngobrolnya tadi, jatuh pada perkara yang Allah ridhoi, atau perkara yang mubah, atau perkara yang Allah tidak meridhoinya. Tapi ketika orang itu masuk di majelis ilmu syar'i, maka hanya kata-kata yang Allah ridhoi saja. Karena apa? Hanya mendengarkan qala Allah wa qala Rasul. Ini yang Allah ridhoi. Adapun jika sudah ditutup majelis ilmu syar'inya, kemudian buyar, kemudian orang pergi keluar, kemudian ngobrol, maka ada 3 kemungkinan, dan kebanyakan pada perkara 2 dan ketiga.
jatuh pada perkara kedua dan ketiga, yaitu ngobrol dalam perkara yang tidak bermanfaat, atau jangan-jangan obrolannya tadi jatuh pada perkara yang Allah tidak meridhoinya, ghibah dan yang sebagainya. Allah musta'an. Maka sering-seringlah kita duduk di majelis ilmu syar'i. Kalau tidak, maka kita sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terjadi pada para salaf kita. Para salaf kita itu tidak sibuk dengan membangun relasi bisnis, tidak. Para salaf kita ini sibuk dengan ilmu syar'i dan ibadah. Kita lihat Imam Ahmad rahimahullah taala, bagaimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dalam sehari sholatnya 300 rakaat. Ini bisa kita bayangkan. Berarti perkara beliau hanya dengan ibadah, Al-Quran dan ilmu syar'i. Adapun perkara Aisyah, sederhana kehidupan mereka. Kehidupannya sangat sederhana sekali. Adapun sekarang orang itu sibuk dengan relasi, membangun relasi bisnis sana sini, hanya demi menumpuk-numpuk harta, padahal makanan sudah siap, beras sudah numpuk-numpuk untuk besok-besok dan besoknya. Terus mau cari apa lagi? Cari apa lagi? Bahkan relasi tadi hanya menyibukkan dia kepada perkara-perkara duniawi. Kapan kita ngopeni akhiratnya? Kapan kita sibuk dengan akhirat kita? Maka kita dapati para salaf kita ada di antara para ulama salaf kita yang dia kaya raya, namun kekayaannya tadi setiap dia tijarah, dia bisnis, dapat hasil yang sangat banyak, langsung habis disedekahkan. Besok bisnis lagi, dapat banyak, habis lagi untuk sedekah. Itu yang benar. Bukan bisnis menumpuk-numpuk harta, ditumpuk sampai mati. Lantas kapan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Lantas kapan memperbanyak taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau kita ingin baik, maka kita mau tidak mau kita akan melihat kepada para pendahulu kita, para salaf kita di dalam kehidupan mereka. Contohnya real, bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, takrir wujudil malaikah. Ini ada unsur wajibnya kita mengimani adanya malaikat. Mengingkari adanya malaikat ini bentuk kekufuran. Kekufuran yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Jadi orang Islam wajib beriman tentang adanya malaikat. Wajib beriman ada malaikat yang menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Ini wajib, tidak boleh tidak meyakininya. Kemudian yang kelima, masyru'iyatu al-mashi 'alal khuffain. Diperintahkannya mengusap sepatu ketika berwudu. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana tata caranya di awal-awal session liqa kita pada pagi hari ini, tata cara mengusap sepatu. Ini perkara yang diperintahkan. Karena ahlu bid'ah itu mereka tidak mau mengusap sepatu mereka, tidak mau mengusap kaos kaki mereka ketika berwudu. Ini perkara yang syar'i. Bahkan ini hadisnya mutawatir. Lebih dari 70 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Berarti hadisnya mutawatir secara makna. Yang keenam, muddatul mashi 'alal khuffain. Jangka mengusap sepatu. Jangka diperbolehkannya mengusap sepatu yang kita pakai tadi dengan sifat-sifatnya yang syar'i tadi. Yamsahal muqim yauman wa lailah. Orang yang muqim menetap di tempat tinggalnya, maka dia boleh mengusap sepatunya selama sehari semalam. Setelahnya maka dia lepas, kemudian dia wudu lagi, kemudian dia pakai lagi, maka boleh mengusap lagi. Wal musafir thalathata ayyam bilayalihinna. Dan musafir, orang yang safar, maka dia boleh mengusap sepatu dia selama 3 hari 3 malam. Selesai itu maka sepatunya dilepas, kemudian dia wudu lagi, kemudian sepatunya dipakai lagi. Kemudian setelah itu jika batal, kemudian dia wudu, maka dia berwudu. Setelah selesai kepala, maka dia bisa mengusap kedua kakinya, sepatu yang dia pakai tadi. Kemudian ada haji dan umrah yang ke-8 adalah kathratus sholati fil masjidil harami,
memperbanyak sholat di Masjidil Haram. Dan ini sebuah fenomena yang sangat menyakitkan bagi kita semua. Bagaimana pada hari ini kualitas haji dan umrah itu tidak sama sebagaimana kualitas haji dan umrah orang-orang pada zaman dahulu kala yang masih jadul, yang masih naik pakai kereta, naik pakai onta. Zaman-zaman debu masih bertebaran. Berbeda dengan zaman hari ini, di mana hari ini kualitas orang haji dan umrah itu sangat jauh-jauh sekali. Orang zaman dahulu kala itu berangkat haji, berangkat umrah, pulang terjadi perubahan yang luar biasa. Bahkan penjajah Belanda sendiri itu sampai menyematkan gelar haji kepada orang yang pernah haji. Kenapa? Karena orang yang pernah haji ini ternyata yang menjadi sumber inspirasi gerakan untuk kebaikan, mengajarkan umat manusia, mengajarkan umat Islam kebaikan-kebaikan agama mereka, menyadarkan mereka pentingnya beragama dan sebagainya. Sehingga orang-orang penjajah Belanda itu keteteran menghadapi orang-orang yang pernah haji. Maka dibuat pertanda, oh ini haji fulan, haji fulan. Adapun hari ini orang haji sudah enggak dihajikan lagi, enggak dipanggil haji lagi. Karena apa? Emang enggak berkualitas. Beda dengan haji orang pada zaman lampau. Haji fulan, karena memang benar ada asarnya, ada dampaknya, ada efeknya setelah mereka berangkat haji. Adapun hari ini subhanallah, berangkat haji pulang sama seperti berangkatnya, tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada perubahan yang sangat mencolok sebagaimana orang-orang para pendahulu kita. Kenapa? Allah alam bishawab. Dikarenakan fasilitas hari ini yang begitu mewah dan memanjakan, ini yang membuat manusia ini sudah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi travelnya memanjakan para jamaahnya. Kalau tidak gitu nanti travelnya nggak laku, dan jamaahnya ini juga sama aja. Seharusnya jamaahnya ini tidak minta dimanjakan. Anda datang ke sana untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan resikonya dengan berbagai macam resiko yang dihadapi orang yang safar. Jangan manja. Kalau manja minta fasilitas ini, fasilitas yang mewah A, B, C dan seterusnya, maka nanti Anda beribadah kepada Allah juga minta dimanjakan. Padahal beribadah pada Allah itu berkorban, sabar, bukan minta dimanjakan. Orang beribadah pada Allah minta dimanjakan, lantas ibadah bagaimana yang Anda harapkan? Maka ini harus menjadi kesadaran kita semua untuk bagaimana kita bisa berkorban di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak minta dimanjakan. Kalau minta dimanjakan, nanti travelnya juga dia travel bisnis, terpaksa memanjakan Anda wahai para jamaah. Sehingga tatkala memanjakan Anda pun, maka Anda akan terlalai dari perkara sebenarnya intinya Anda datang ke sana untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat, memperbanyak taqarrub ila Allah azza wajalla. Nah, sekarang orang itu datang haji umrah datang ke sana. Hari pertama keliling kota Madinah. Hari kedua miswar, jalan-jalan ke kebun kurma, ke peternakan unta. Subhanallah. Ini waktu yang Anda berkorban begitu banyak uang tadi, datang ke sana malah dimanja-manjakan dengan rekreasi. Anda datang ke sana bukan dalam rangka rekreasi, datang ke sana dalam rangka mencari pahala sebanyak-banyaknya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar kepada para ulama yang ada di kota Makkah dan Madinah. Sehingga pulang membawa ilmu syar'i bukan dalam rangka rekreasi dan wisata. Ini sekarang terjadi perubahan. Orang datang ke masjid sana sini dalam rangka rekreasi. Sekarang orang datang ke masjid yang ada kiswah Ka'bahnya. Sana datang cekrek foto-foto dan sebagainya. Bukan untuk itu masjid dibangun. Maka orang-orang yang membangun masjidnya kemudian membuat sitar Ka'bah di depan Ka'bah, di depan arah kiblatnya. Anda bodoh kepada substansi membangun masjid tadi. Anda tidak layak menjadi takmir masjid, karena Anda tidak tahu tujuan masjid itu dibangun untuk apa. Padahal masjid tadi dibangun untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka wisata, bukan dalam rangka untuk orang itu foto-foto dan sebagainya, bukan, tapi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi pada hari ini.
Jadi para jamaah harus paham dan kembali kepada tujuan utama kita ini beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah itu sifatnya berkorban, tidak dimanjakan. Kalau manja dalam masalah fasilitas, pelayanan, rekreasi, wisata dan sebagainya, maka nanti ibadahnya pun tidak berkualitas karena terbiasa dimanjakan. Ya. Maka ini harus menjadi kesadaran kita semua. Tidak perlu kita manja-manja di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berkorban, memberikan dan memberikan. Itu yang benar. Rawal Imam Ahmad, Al-Imam Ahmad meriwayatkan bi sanadin sahih, dengan sanad yang benar, sahih, yang valid, an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala, bahasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi masjidi hada, salat di masjidku ini afdal, lebih utama, lebih baik, min alfi salatin, daripada 1000 kali salat, fi masiwahu, di masjid-masjid yang selainnya, illal masjidal haram, kecuali masjidil haram, wa salatun fil masjidil harami, dan salat, satu salat di masjidil haram, afdal, lebih utama, min mi'ati alfi salatin, daripada 100.000 kali salat, fi masiwahu, di masjid-masjid di luar masjidil haram. Itu fadilahnya salat di masjidil haram. Jadi orang yang ada di tanah haram, di haram Makki, di kota Mekah yang masih di dalam batasan haram, itu semuanya masuk dalam kategori masjidil haram. Maka salat di sana itu pahalanya 100.000 kali lipat, dan yang paling afdal di masjid yang ada Ka'bahnya. Jadi semua masjid yang ada di tanah haram itu dapat fadilah salat 100.000 kali lipat, dan yang paling utama adalah di masjid yang ada Ka'bahnya tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, mengaruniai kita semuanya untuk bisa sering-sering mendatangi, menziarahi Masjidil Haram, Baitullah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, haji tiap tahun dan sering-sering umrah ke sana. Dan semoga Allah mengabulkan doa ini untuk kita semuanya. Allahumma amin. Yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis yang tadi kita bacakan, yang pertama, fadilatul Masjidin Nabawi bil Madinah wal Masjidil Haram, keutamaan kelebihan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kita tahu Masjid Nabawi itu dilipat gandakan salat di sana 1.000 kali lipat, dan Masjidil Haram dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Ini sebuah pahala yang sangat begitu melimpah, yang tidak didapati di masjid-masjid yang lainnya. Maka bersyukur orang yang Allah berikan karunia, kemudahan untuk bisa datang ke Masjidil Haram dalam rangka sholat di sana dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena hadisnya ini nasnya dalam sholat, maka perbanyak ibadah sholat, karena sholat tadi dilipat gandakan berkali-kali lipat. Allahu musta'an. Ya, jadi kita ini banyak taksirnya, banyak lalainya ketika berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Lebih banyak sendaguronya, main-mainnya, sehingga Allah cabut kebahagiaan untuk bisa beribadah kepadanya ketika berada di Masjidil Haram dan maupun Masjid Nabawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala jika Allah menghendaki kita berada di sana, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kemampuan, kekuatan, rajin untuk ibadah dan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebuah keutamaan yang luar biasa. Keutamaan yang tidak akan kita dapatkan di tempat-tempat yang lainnya. Dan kalau kita bahas fadilah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ini waktunya tidak akan cukup. Ini dua tempat yang sangat mulia, dua tempat yang sangat sakral dalam kehidupan kita, yang siapapun dari kalangan manusia itu mereka ingin untuk datang ke sana. Sampai orang kafir pun mereka ingin datang ke dua tempat suci ini. Mereka ingin datang ke dua tempat suci ini, karena ini fitrah manusia. Allah telah meletakkan di dalam
Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, magnet yang sangat kuat, manusia pengen datang ke sana. Adapun Roma ini orang nggak ada, pengen datang ke sana itu nggak ada. Apa manfaatnya datang ke sana? Adapun Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi ini tempat yang khusus, ya, tempat yang mulia, yang semua manusia baik yang muslim maupun yang kafir itu mereka ada keinginan yang kuat untuk bisa datang ke sana. Ya, saya sering mendengarkan orang-orang Filipina, mereka yang masih dalam kondisi kafir itu, mereka setelah masuk Islam mereka baru bercerita, dulu saya pengen bisa masuk ke tempat ini, dan Allah mudahkan sekarang bisa masuk ke tempat tersebut setelah mereka masuk Islam. Jadi orang kafir pun mereka pengen. Makanya orang-orang Syiah itu mereka membuat Ka'bah tandingan di sana, di Karbala sana. Ya, karena memang hakikatnya Ka'bah ini semua manusia pengen datang ke sana. Magnetnya sangat kuat. Magnetnya sangat kuat. Yang kedua, istihbabul iktsar minas sholati fil Masjid Nabawi wal Masjidil Haram. Disunnahkan al-iktsar, memperbanyak as-shalah, memperbanyak salat fil Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Yang ketiga, jawazut tabarruki bil Masjidil Harami wa Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya ngalap berkah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Cuma ngalap berkahnya bagaimana, tabaruknya bagaimana, ini ada tuntunannya. Tidak asal ngalap berkah, ambil baju, ambil peci, diusap-usapkan di pintu-pintu masjid. Ini enggak benar caranya itu. Nah, caranya ngalap berkah di dua masjid yang suci tadi bagaimana caranya? Wa dzalika bi iktsaris sholati fihima, yaitu caranya dengan memperbanyak salat di dua masjid suci tersebut. Tidak dengan cara-cara yang lain. Adapun mengusap-ngusap dinding-dinding masjid, pintu-pintu masjid, ya pintu-pintu masjid, maka ini tidak ada manfaatnya, bahkan malah menumpuk dosa karena beramal tanpa ilmu dan menyelisihi ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, azimu rahmatillahi taala, betapa besarnya rahmat Allah taala, wasi'atu maghfiratih, dan luasnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah pemirsa Al-Furqan TV, azani Allah wa iyyakum. Jadi kita akui maupun tidak kita akui, memang diri ini tidak ada yang luput dari dosa. Tidak ada yang maksum. Semuanya itu hamba yang salah, yang ada dosanya. Maka di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, itu Allah memberikan fadilah-fadilah keutamaan dalam ibadah-ibadah, fadilah-fadilah pada tempat-tempat tertentu. Sehingga dengan begitu pahalanya dilipat gandakan. Kemudian dosa-dosanya pun hamba yang melakukan ibadah tadi, di waktu tadi dan tempat tadi, digugurkan. Karena kalau tidak begitu kita ini gak selamat. Karena kalau kita melihat dosa-dosa kita ini betapa banyaknya, maka ini salah satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri. Allah itu rahim, sayang kepada hambanya, pemurah. Allah itu pemurah, maha memaafkan. Maka kita tidak punya alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha memaafkan. Dan kita yang banyak dosa ini, alhamdulillah, agama kita mencontohkan, mengajarkan kepada kita ibadah A, ibadah B, ibadah C, nanti kamu akan dapat pahala ini, digugurkan dosanya ini dan sebagainya. Ini sebuah nikmat, ini tidak ada di agama yang lainnya. Ini hanya ada di agama kita. Makanya kita sangat bersyukur. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena rahmat yang begitu luar biasa dan ampunannya yang begitu luas. Maka kita tidak boleh putus asa. Kita yang masih diliputi dosa ini enggak boleh kita putus asa. Kita masih bisa jadi orang baik, kita masih bisa jadi orang soleh. Ada kesempatan itu, kita tidak boleh putus asa. Kita harus berusaha terus, berusaha dan berusaha. Insya Allah itu ada jalannya. Kita tidak boleh pesimis. Kita bisa jadi orang baik. Kapanpun kita mau bertobat, insya Allah kita masih bisa. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa bertobat padanya. Bisa bertobat dengan taubat yang nasuha. Kita bisa meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan dosa-dosa
baik yang sifatnya sir, rahasia, dosa-dosa yang sifatnya alaniyah, yang terang-terangan, merokok dan lain sebagainya. Nah, semoga kita bisa meninggalkan dosa-dosa tersebut. Yang kelima, yang terakhir, dan kita tutup pertemuan kita dengan pembahasan yang terakhir ini, fadilatu hadhil ummah, keutamaan kelebihan umat ini. Yang ini tidak ada pada umat-umat yang lain. Kenapa umat ini punya fadilah yang luar biasa? Ta'amalul amalal qalil, mereka beramal, amalannya biasa-biasa saja, amalannya sedikit, namun wa ta'khudhu 'alaihil ajral 'adzim, namun amalan yang kecil tadi, yang biasa-biasa tadi, ternyata pahalanya besar, banyak, pahalanya melimpah ruah. Bukankah tidakkah kita mendengarkan sabda Rasulullah alaihi wasallam, dan ini ditutup Sahih Bukhari dengan hadis tersebut, kalimatan, dua kalimat, khafifatan, ringan, thaqilatan fil mizan, khafifatan fil lisan, ya. Jadi ringan di lisan, thaqilatan fil mizan, berat di timbangannya, habibatan ila rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Ringan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ringan namun berat di timbangan. Ini banyak dalam umat ini. Makanya kita wajib belajar. Kalau kita tidak belajar, kita nggak tahu amalan-amalan yang banyak pahalanya tadi. Dan cara mengimaninya biar nanti kita khusyuk di dalam beramal, kita bisa berkorban, ikhlas, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya bagaimana? Ya kita harus belajar. Duduk di majelis ilmu syar'i, karena majelis ilmu syar'i tersebut itulah yang dengan cara itu iman kita bisa bertambah. Kalau tidak, maka kita tidak bisa menambah iman kita. Susah tanpa kita duduk di majelis ilmu syar'i. Barakallahu fiikum. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.